Framing jahat terkait Dahlan Iskan yang menjadi aktivis Buddha Susi itu telah menyebar di dalam dunia medsos dan membuat Dahlan Iskan sendiri gerah, dan dia mengatakan bahwa dunia medsos tidak lagi mencari ilmu pengetahuan tapi menciptakannya, yaitu kebenaran yang diciptakan melalui framing dan data diambil hanya untuk mendukung framingnya saja. Dan kemudian Dahlan Iskan mempertanyakan di manakah peran perguruan tinggi. Saya lebih kaget lagi ketika baru-baru ini juga ada yang menyatakan juga terkait dengan korupsi Joko Widodo atau sebagai pemimpin terkorup tahun 2024. Dan anehnya ataupun lucunya yang dijadikan dasar adalah polling data yang sebenarnya juga tidak bisa menjadi alasan. Jadi laman X yang digunakan OCCRP kemudian menampilkan ada beberapa tokoh yang menurut pilihan dari polling tersebut termasuk terkorup, dan di sana juga ada nama Joko Widodo. OCCRP memang sudah menghapusnya. Mengapa menghapusnya? Karena memang itu bukan sebuah hasil investigasi. Dan kemudian saya kaget ketika para pakar di negeri ini mengatakan itu adalah hasil dari lembaga dunia, lembaga jurnalis investigasi dunia yang tersohor. Tapi bukankah mereka juga sudah mengatakan bahwa mereka tidak menemukan korupsi Jokowi? Dan kemudian juga, masa para pakar itu tidak mengerti tentang polling? Demikian juga Rocky Gerung, Ikrar Nusa-Bakti, dan para hater-hater dari Jokowi. Ya, tidak suka ya boleh-boleh tidak suka, tapi janganlah melakukan sesuatu yang melanggar hukum kembali, apalagi kemudian membuat framing jahat ya kepada yang lain gitu, apalagi sesama kader bangsa, sebagai pemimpin bangsa yang harusnya bekerja sama membangun negeri ini. Mengapa saya katakan itu, saya setuju itu adalah framing jahat? Karena polling itu pada waktu itu diberikan secara bebas. Waktu saya teliti bahwa masyarakat bisa memberikan siapa sih yang masuk nominasi bagi mereka adalah pemimpin terkorup dunia, alasannya apa. Jadi ini alasan yang bisa dibuat oleh siapa saja. Sebenarnya tujuan survei itu adalah survei kondisi. Tujuan utamanya itu namanya survei kondisi, bukan penelitian survei. Survei kondisi artinya untuk melihat laporan fakta-fakta apa sih yang dipercaya atau diketahui oleh masyarakat mengenai pemimpin yang terkorup tersebut. Ya, dari masing-masing begitu, bukan yang diketahui oleh masyarakat. Nah, data ini kan bisa direkayasa. Nah, menurut saya ketika data itu kemudian dikatakan tidak terkonfirmasi ya dengan bukti-bukti, maka berarti data ini ketika dianalisis tidak memadai begitu. Berarti eh, mereka-mereka yang menyebutkan Joko Widodo adalah pemimpin terkorup dengan kemudian memberikan alasan, ternyata alasannya itu tidak sesuai. Ya paling tidak ketika OCCRP menghapusnya, sudah jelas bahwa tidak ada bukti-bukti. Dikatakan tidak ada bukti-bukti, jelas sekali tidak ada bukti-bukti yang di mana mereka menemukan Jokowi melakukan korupsi seperti itu. Ini kan sudah jelas sebenarnya. Tetapi kenapa kemudian itu digoreng, disebarkan, bahkan membuat makian dan kemudian meminta KPK untuk memanggil Jokowi dan segala macam begitu. Nah, harusnya kan mereka juga ya sedikit ilmiah lah, apalagi ini para pakar, saya juga bingung juga. Masa kan mereka tidak memahami polling begitu ya? Ya boleh saja masyarakat kan dibuka gitu. Tapi coba jangan lupa ya, di dunia medsos ini banyak framing. Dan korbannya pada waktu itu saya lihat pertama adalah waktu itu Dahlan Iskan, yang memang saya pikir miris sekali ya, seorang menteri ya, ketika dia hadir dalam sebuah acara Buddha Susi, dia menjelaskan mengenai kenapa dia hadir di sana, tapi di-framing bahwa Dahlan Iskan itu murtad, Dahlan Iskan itu ya pokoknya segala sesuatu yang sebetulnya tidak boleh disatakan karena itu haknya dia. Sampai bahkan kalaupun terjadi perpindahan agama itu kan haknya dia. Tapi di-framing itu sebagai sebuah kejahatan. Maka itu Dahlan Iskan mengatakan ya sekarang itu kebenaran bukan lagi dicari dari data tetapi sudah framing. Nah, seperti juga yang terkait dengan
framing kepada Jokowi. Menurut saya betul kalau itu dikatakan framing jahat. Karena tidak ada bukti bahwa pihak Jokowi itu terlibat korupsi atau bukti-bukti korupsi Jokowi. Tidak ada. Yang ada hanya hasil polling yang bisa difilter, yang filternya bisa ditembus, direkayasa, dan itu sangat mudah sekali. Semua orang yang mengerti penelitian ya mengertilah, itu sangat mudah sekali untuk dibuat seperti itu. Dan kemudian para pakar itu kenapa menggunakan itu? Itu kan bukan penelitian. Tidak ada apa namanya sesuatu yang bisa diandalkan dari polling seperti itu. Jadi kalau dia penelitian kan dikali lagi. Misalnya kalau penelitian contohnya waktu diberikan pilihan-pilihan presiden, siapa pemimpin paling korup, nah kemudian CCRP harus memberikan indikator-indikator. Nah, ya kan, dan kemudian dilihat. Tapi kan ketika diberikan indikator-indikator diuji. Tapi ini prosesnya berbeda. Diberikan dulu kesempatan, kemudian diuji, dibaca realitas itu lewat teori-teori yang ada. Dan ternyata Presiden Joko Widodo tidak termasuk pemimpin terkorup 2024. Jadi ini kenapa jadi marah-marah masyarakat gitu, hanya mencari-cari kesempatan. Menurut saya sifat-sifat seperti ini tidak perlu dipromosikan. Jadi kalau kita ingin ya namanya berkompetisi, berkompetilah yang sehat. Kalau ingin membongkar sesuatu, misalnya ada suatu nerja, lakukanlah dengan baik, jangan dengan berbuat jahat kembali begitu. Jadi politik itu tidak berarti tanpa aturan, tanpa etika, bukan begitu. Harusnya kita juga melakukannya dengan benar. Ya, menurut saya sekali lagi, saya belum menemukan ya bahwa polling itu bisa menjadi dasar ya untuk memasukkan Joko Widodo sebagai nominasi terkorup. Bahkan sudah diumumkan yang masuk nominasi pemimpin terkorup dunia adalah Bashar al-Assad. Jadi masyarakat ya cukup diam, dan kemudian juga teman-teman para pemimpin ini yang bicara terus mengatakan itu, mereka harus membuktikan itu, ya. Harus memberikan analisis gitu. Jangan katakan OCCRP itu lembaga terbaik. Lembaga terbaik gimana? Masa mereka nggak mengerti kepakaran? Hasil terbaik itu bukan dari lembaganya, dari karyanya dong. Lihat dong hasilnya gimana, kerjanya itu yang dilihat. Biarpun pakar pada waktu bidang tertentu, ketika kerjanya nggak bagus ya tetap saja kita tidak terima. Jadi lucu ya, apa namanya, akademisi-akademisi ini kok jadi lucu begitu ya. Jadi apa, klaim-klaim, masa mereka nggak tahu juga bahwa semua itu kan klaimnya tidak absolut. Kalau klaimnya tidak absolut ya nggak usah lah mengabsolutkan sesuatu dan seakan-akan membenarkan, apalagi bicara tentang hukum segala macam yang kemudian diangkat gitu, hanya sekadar untuk menjatuhkan lawan politiknya. Sesuatu yang menurut saya tidak baik ya. Kita kan sesama warga bangsa harusnya membangun sebuah sistem yang baik, kesempatan setiap orang boleh menjadi pemimpin yang baik, dan kemudian berkompetisilah dengan yang sehat.